Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi nih ke channel aku. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Gak kerasa ya, udah di akhir bulan. Sekarang kita mau budgeting lagi di bulan Oktober. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya binder budgetingnya. Belajar dari pengalaman kemarin yang bisa dikatakan budgeting aku gagal, makanya sekarang aku mengganti metode budgeting yang baru. Setelah membaca beberapa artikel, aku memutuskan untuk memakai budgeting 40, 30, 20, 10. Untuk yang penasaran seperti apa sih metode itu, simak sampai akhir ya. Oke, yang pertama aku bakal buat dulu letter Oktober ya. Di sini aku coba hias-hias biar lucu tampilannya. Dari berita-berita yang aku baca, katanya akan terjadi resesi di tahun depan. Resesi itu merupakan kondisi di mana terjadinya penurunan perekonomian di suatu negara. Nah, dampaknya apa sih? Kondisinya seperti pada saat awal-awal pandemi, di mana banyak orang-orang yang di PHK, lalu juga bahan-bahan serba mahal yang membuat kita sebagai ibu rumah tangga semakin bingung ya. Bagaimana untuk mengelola keuangannya, sedangkan income itu tidak ada kenaikan. Karena itu, kita harus banyak-banyak menabung dan juga memilah-milah barang apa sih yang sebenarnya perlu atau cuma diinginkan saja. Untuk aku sendiri, aku akan menabung ke logam mulia ataupun menabung uang cash ya. Bisa dilihat di video aku sebelumnya. Saking asiknya ngobrol sama kalian, aku malah nempelin lemnya di situ. Dan lihat deh, lemnya jadi nempel kan. Duh, aku harus ganti deh. Oke, nggak masalah ya. Sekarang kita mulai buat dekorasinya. Kalian sama gak sih kayak aku seneng perintilan-perintilan kayak gini? Emang ribet ya, tapi gak tahu kayak asik aja kalau misalnya sambil didekorasi-dekorasi kayak gini. Selanjutnya aku bakal lettering Oktober. Pastinya pakai warna lilac ya. Siapa nih di sini yang suka juga warna ini? Komen di bawah. Sebagai generasi sandwich, di mana kita harus membantu orang tua, belum lagi kita harus memenuhi kebutuhan, dan juga kita harus mengingatkan masa depan kita bagaimana. Metode ini cukup efektif ya, karena dari poin-poin yang aku sebutin tadi udah termasuk dalam budgeting metode ini. Siapa nih yang generasi sandwich juga? Mari kita budgeting bareng-bareng. Cita-cita keluarga kami yaitu adalah memiliki rumah. Tapi ternyata harga rumah untuk sekarang ini kami belum bisa untuk membelinya. Untuk mengambil KPR pun kami masih belum sanggup. Jadinya rencana kami akan menabung dulu semampunya. Ditambah lagi aku baca sebuah artikel di mana Ibu Sri Mulyani bilang kalau misalnya pasangan muda akan sulit beli rumah dari tahun ke tahun. Waduh, bikin panik ya. Ada beberapa faktor nih yang menyebabkan pasangan muda susah beli rumah. Yang pertama, ada inflasi. Kedua, naiknya suku bunga. Dan yang ketiga,
harga rumah yang gak sebanding dengan gaji. Oke nih, sekarang aku bakal tempelin stiker yang unyu-unyu ini di budgeting aku. Aku pilih yang size-nya lumayan gede ya. Soalnya kan di sini polos banget, jadi kita harus ada on point-nya di sini. Lalu aku juga bakal pakai stiker anak gemes ini yang lagi bawa bunga. Nah, makin manis kan? Jadi deh, simple banget ya, tapi tetap kelihatan manis kan? Gimana menurut kalian? Komen dong di bawah. Setelah itu, marilah kita buat budgeting selanjutnya. Nah, sekarang waktunya kita bahas mengenai metode 40, 30, 20, dan 10. Yang kalau ditambahkan jadinya 100. Jadi itu maksudnya adalah perbandingan 40%, 30%, 20%, dan 10% dari total income yang kita dapatkan. Nah, aku bakal jabarkan ya, ada apa aja. Yang pertama itu adalah sebesar 40%. 40% ini adalah kebutuhan yang memang kita sudah termasuk dari kewajiban kita yang harus dibayarkan setiap bulan. Seperti listrik, iuran sampah, wifi, dan juga konsumsi kita setiap harinya. Yang kedua adalah 30%. Ini merupakan cicilan. Jadi kalau misalnya kita memiliki cicilan, kita harus bayar dulu ya. Yang ketiga adalah 20%. Itu merupakan investasi. Contohnya investasi untuk beli logam mulia, arisan, dana darurat juga termasuk ke dalam 20%. Nah, yang terakhir itu adalah 10%, yaitu charity. Bisa termasuk dalam pemberian ke orang tua, lalu juga pemberian hadiah, dan bisa juga kita untuk memberikan sedekah. Kalau misalnya kalian belum ngerti, bisa komen di bawah ya. Nah, di sini ya sekarang aku mau jabarin yang poin pertama, sebanyak 40%. Supaya rinciannya lebih detail, agar nantinya di akhir bulan keuangan kita masih tetap aman. Tidak jauh berbeda dari yang perincian budgeting aku yang pertama, poin-poinnya masih sama, cuma mungkin nilainya ada yang berbeda karena kondisi dan juga situasi ya. Hal pertama yang aku bakal tulis adalah fixed expenses, di mana poin-poinnya itu adalah poin-poin untuk pembayaran atau pengeluaran tiap awal bulan, seperti listrik, iuran sampah, dan juga wifi. Untuk listrik menjadi 400.000 ya, karena pemakaian AC. Jangan lupa kita garisin juga ya, supaya kolomnya rapi. Selanjutnya adalah variabel expenses. Yang pertama ada groceries, lalu skincare, belanja mingguan, keperluan bayi. Nah, aku bakal rinciin ya, groceries itu 700.000, skincare 300.000, belanja mingguan 1.100.000, itu untuk 1 bulan ya, dan keperluan bayi 220.000. Nah, lalu aku bakal kasih totalnya, fixed expenses itu 680.000 dan variable expenses 2.320.000. Sekian video budgeting bulan Oktober ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.